Usai tahu supporter Indonesia siapkan koreo khusus jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang besok. Pelatih dan pemain Jepang sampai kaget setelah tahu aliansi supporter Timnas Indonesia akan banjiri SUGBK dan akan persiapkan koreo khusus. Bahkan pelatih dan pemain Jepang akui ketakutan dan sampai mengatakan jika supporter Indonesia sungguh sangat gila. Begini penjelasan lengkapnya. WBC これまでは日本の野球の中でフィジカル勝負で我々 Jelang pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Jepang di Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, dan pemain Jepang yaitu Takefusa Kubo dan Kaoru Mitoma, menyatakan kekagetan mereka terhadap persiapan masif yang dilakukan oleh komunitas supporter Timnas Indonesia, khususnya La Grande Indonesia. La Grande Indonesia, salah satu kelompok pendukung setia Timnas Indonesia, telah mempersiapkan koreografi akbar untuk pertandingan ini. Ketua La Grande Indonesia, Rahmat Dwi Hidayat, menyampaikan bahwa persiapan tersebut telah dimulai sejak 30 hari yang lalu, segera setelah laga melawan Australia berakhir. Menurut Ketua La Grande Indonesia yaitu Rahmat Dwi Hidayat, koreografi yang dirancang kali ini adalah yang terbesar dan paling ambisius dalam sejarah dukungan mereka di SUGBK. Kami menyiapkan pemasangan mosaik kertas di sektor bawah, sementara sektor atas akan menampilkan koreografi utama. Ia menegaskan bahwa persiapan ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang dapat memberikan tekanan mental kepada tim lawan. Koreografi istimewa ini diharapkan dapat menambah semangat para pemain Indonesia di lapangan saat menghadapi tim kuat Jepang, yang dijuluki Raja Asia. Persiapan dari La Grande Indonesia yang begitu terorganisir dan spektakuler membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui bahwa mereka harus bersiap menghadapi atmosfer yang menantang. Moriyasu mengungkapkan bahwa ia telah memperingatkan para pemainnya tentang betapa pentingnya mempersiapkan mental menghadapi tekanan dari supporter Indonesia yang terkenal penuh semangat. Timnas Indonesia memiliki pendukung yang sangat bersemangat yang akan memberikan dorongan besar. Ia menyebutkan bahwa dukungan masif tersebut dapat memengaruhi cara bermain para pemain Indonesia, mendorong mereka untuk tampil lebih agresif dan berani. Kekhawatiran Moriyasu bukan tanpa alasan, karena tiket pertandingan yang berjumlah sekitar 60.000 sudah terjual habis beberapa hari sebelum laga, memastikan SUGBK akan dipenuhi lautan pendukung. Pemain bintang Jepang, Takefusa Kubo, turut mengungkapkan keterkejutannya. Saat melihat video persiapan di media sosial La Grande Indonesia, saya benar-benar terkesan. Dukungan yang mereka siapkan sangat luar biasa dan, jujur, mengerikan dalam artian yang positif, kata Kubo. Ia menyebut bahwa pengalaman bertanding di Asia Tenggara biasanya tidak seintens ini, namun apa yang dilakukan La Grande Indonesia mengubah pandangannya. Saya belum pernah melihat supporter di Asia Tenggara yang segila ini. Bahkan pemain Jepang sampai mengatakan jika perusahaan layanan transportasi, Evista, turut memberikan kontribusi dengan menyediakan taksi listrik gratis bagi supporter yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, untuk menuju SUGBK. Layanan ini disiapkan untuk mempermudah akses supporter ke stadion, memastikan mereka dapat hadir dan memberikan dukungan penuh pada laga penting tersebut. Pelatih Moriyasu mengakui bahwa teror dari ribuan supporter Indonesia adalah hal yang perlu diantisipasi. Atmosfer di SUGBK selalu memberikan tantangan tersendiri. Dengan persiapan luar biasa yang dilakukan pendukung tuan rumah, kami harus siap secara mental untuk menghadapi situasi ini, lanjutnya. Meski timnas Jepang datang dengan status unggulan, mereka tahu bahwa dukungan penuh dari puluhan ribu supporter Indonesia dapat mengubah dinamika pertandingan. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK akan menjadi lebih dari sekadar pertempuran di lapangan.
Ini akan menjadi pertemuan atmosfer, gairah, dan dukungan tanpa henti dari para pendukung. Dengan semangat yang telah diperlihatkan oleh para supporter, Timnas Indonesia diharapkan bisa bermain dengan motivasi lebih tinggi dan mampu mengimbangi permainan cepat dan teknis dari Timnas Jepang. Bahkan pujian dari pelatih dan pemain Jepang ini bukan hanya menunjukkan kekaguman mereka, tetapi juga menggarisbawahi jika dia tak pernah melihat persiapan supporter di Asia Tenggara sampai semenakutkan ini. Berita kedua. Begini pernyataan media Jepang yang tuduh Timnas Indonesia menyogok FIFA jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Salah satu hal yang disorot adalah bantuan FIFA dalam proses naturalisasi Kevin Dix, bek Copenhagen yang baru saja diresmikan sebagai pemain Timnas Indonesia. Menurut J Prime, proses naturalisasi Kevin Dix yang disetujui FIFA berjalan dengan kecepatan yang tidak biasa, sehingga menimbulkan spekulasi dan kecurigaan. Media tersebut mengklaim bahwa ada faktor non-teknis yang mempengaruhi persetujuan FIFA terhadap pemain keturunan Belanda tersebut. Dalam pandangan mereka, kelancaran proses ini seolah-olah menunjukkan bahwa FIFA membantu Timnas Indonesia agar dapat segera memperkuat skuadnya. J Prime menulis bahwa dengan izin dari FIFA, Kevin Dix dapat bergabung dan bermain dalam pertandingan melawan Jepang, sesuatu yang mereka anggap sebagai keuntungan besar bagi Indonesia. Tuduhan ini diperkuat dengan pengamatan bahwa FIFA tidak menunjukkan hambatan berarti dalam persetujuan proses tersebut, membuat media Jepang mempertanyakan integritas proses naturalisasi. Media Jepang, termasuk J Prime, menyoroti bahwa kehadiran Kevin Dix dapat memberikan keuntungan signifikan bagi Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek ini dikenal memiliki kemampuan serbaguna, tidak hanya dalam bertahan tetapi juga dalam mendukung serangan dan mencetak gol. Hal ini membuat Dix menjadi ancaman yang nyata bagi lini pertahanan lawan, termasuk Jepang, yang menghadapi tantangan berat dalam laga tersebut. Media Jepang yaitu J Prime mengakui bahwa absennya beberapa pemain kunci seperti Mees Hilgers seharusnya mengurangi kekuatan lini pertahanan Indonesia. Namun, dengan bergabungnya Kevin Dix, dinamika skuad berubah drastis. Penampilan perdananya di laga melawan Jepang diantisipasi menjadi momen penting, dan hal inilah yang mendorong kecurigaan media Jepang bahwa ada bantuan khusus dari FIFA. Sebelumnya, media Jepang sempat merasa lega ketika mengetahui absennya Mees Hilgers, bek andalan yang dinilai bisa memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Namun, kekhawatiran kembali muncul dengan kehadiran Kevin Dix yang diizinkan FIFA untuk bermain lebih cepat. J Prime mengakui bahwa Dix memiliki potensi untuk membuat Jepang kesulitan mencetak gol dan meredam serangan lawan. Namun di sisi lain, media Jepang juga mengagumi keramahan masyarakat Indonesia yang menerima baik dan sampai dianggap seperti artis di Indonesia. Media tersebut melaporkan dengan penuh kekaguman bagaimana Timnas Jepang diterima dengan hangat di Indonesia, menciptakan suasana yang positif dan penuh semangat jelang pertandingan besar ini. J Prime menyoroti antusiasme luar biasa yang diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia saat menyambut Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Ketika tim berjuluk Samurai Biru tiba untuk sesi latihan perdananya, ratusan penggemar Indonesia sudah memadati area stadion hanya untuk melihat dan menyemangati para pemain bintang dari negeri Sakura tersebut. Kejadian ini membuat para jurnalis Jepang terkesan, karena menunjukkan betapa dihargainya Timnas Jepang di luar negeri, meskipun mereka datang sebagai lawan tanding. Keunikan lain yang diangkat oleh J Prime adalah partisipasi jurnalis lokal dalam meliput persiapan Timnas Jepang. Menurut media tersebut, lebih dari 100 media Indonesia hadir untuk meliput sesi latihan tersebut, sebuah angka yang cukup signifikan dan menunjukkan besarnya minat terhadap pertandingan ini. Salah satu momen menarik yang ditonjolkan adalah kehadiran Muhammad Robbani, seorang jurnalis dari Detik.com, yang menjadi sorotan karena ia meliput sesi latihan dengan mengenakan jersey Tokyo Verdy, klub asal Jepang.
Aksi ini memperlihatkan kekaguman dan keakraban yang dirasakan oleh jurnalis Indonesia terhadap sepak bola Jepang. Antusiasme masyarakat dan media Indonesia serta kehadiran pemain-pemain berkualitas di Timnas Indonesia membuat pertandingan ini semakin menarik untuk disaksikan. Bagi Jepang, yang telah berulang kali berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia, pertandingan ini bukan hanya tantangan di atas lapangan, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana olahraga dapat mempererat hubungan antara dua negara.